menjadi pengikutnya menjadi orang neraka 2 kali lebih jahat daripada ahli Torah. Ahli Torah sejahat-jahatnya tidak menyembah Yesus. Di luar daripada itu, ada ahli Torah yang keluar dari Israel mengajarkan kemudian 2 kali lebih jahat daripada ahli Torah, yaitu menyembah kepada Yesus. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, sejahat-jahatnya ahli Torah, sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak menyembah Yesus. Tapi pengajaran dari ahli Torah dan orang Farisi, pengikutnya justru menyembah Yesus. Bah, ini host, boleh kita bertanya? Jadi kedatangan Yesus yang kedua belum terjadi ya, tetapi sudah berdatangan Yesus lain yang bukan orang Yesus tahu itu asli. orang Kristen tahu. Kalau kedatangan kedua itu orang Kristen tahu. Saya mau bertanya. Terus yang datang kepada begini. Paulus itu kedatangan yang keberapa? Cuma minum jus timun dulu kau. Kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus ini? Kutanya dulu. Kedatangan yang kedua belum. Lalu kedatangan yang keberapa yang ke Paulus untuk mendirikan Kristen? Saya tidak mau ke situ dulu. Saya mau begini dulu, bro. Begini, kita tidak usah itu dalil itu namanya. Begini tidak. Begini Bang Suma. Moderator sportif bagi dong. Orang Kristen sportif. Sekali lagi, Bang. Bagi Sekali orang lagi. Kristen. Sekali lagi. Ya udahlah Bang, silakan. Ya udah. Biarkan. Enggak enak kalau Begini, tidak dilampiaskan ketawanya, Bang. Nanti gondok. Iya, Lanjut. tidak apa-apa, piaskan ya, betul. Kita kalau sebagai orang Kristen, Bang, begini, bagi orang Kristen tanpa Roh Kudus tidak bisa dipahami. Apa itu Roh Kudus, Bang? Apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Saya Bang? tidak terlalu mau bicara ke situ, Bang. Itu akan melenceng. Saya cuma mau jelaskan di sini. Kalau tidak ada Roh Kudus, orang Kristen. Saya tanya, apa itu Roh Kudus? SIM, Bang, STNK, Sparta, tengok dulu sekeliling ada masa nggak? STNK, begini Bang, BPKB motor, apa itu Roh Kudus? Ajarin saya dulu, ajarin dulu apa itu Roh Kudus. Bang Suma tidak perlu diajari itu karena belajar juga. Tapi kalau saya dalam ingin tahu Kristen itu apa ada itu Roh namanya Kudus. Makhluk halus. Trinitas. Jadi terserah lah Bang Suma itu. Cuma begini Bang, begini. Abang tinggalkan di NKRI ini, NKRI. Di NKRI ini ada berapa agama? Ada 5. Ada berapa agama? Minimal 5. Bukan 6. Ya 6. 6 bro. Tambahin lagi. Nah, itu abang Kau salah. cuma diam Tambah dulu, 7. kasih kesempatan orang ngomong. 6. Kemudian begini Bang, Abang kan lahir di tahun berapa? Sejak Indonesia Saya didirikan lahir itu sudah tahun banyak berapa? agama. 2003. Terus Baru kemudian begini Bang, Abang ini bukan Tuhan juga yang mau menjustis agama ini begini. Anda bukan Tuhan. Anda juga bukan Begini Tuhan. saja, Bang Melantik Suma. anak orang jadi Saya Tuhan. memang bukan Lebih Tuhan. parah itu. Saya manusia. Tidak Bang, Anda tidak boleh mencap orang salah. Misalkan Anda bukan Tuhan, Anda manusia biasa. Dulu kalau dijelaskan. Begini, di Kitab Anda Indonesia ini sendiri. hidup Kenapa Anda bantah beragama. kitab Anda sendiri? Bang, masalah begini, siapa yang akan selamat itu urusan Tuhan, mutlak keputusan Ya sudah, Tuhan. kalau begitu jangan ajarkan agama Anda ke Islam-Islaman. Tidak ada manusia itu Bang, makanya itu Ya Kristen lain makanya Bang. agama Makanya Anda jangan dipukul Anda rata. ajarkan ke Islam-Islaman kalau gitu. Itu begini Bang, bagi orang Kristen kalau penginjilan hanya memberitakan saja, tapi tidak memaksakan kepada seseorang mau menerima atau tidak Bang. Ya, tapi kenapa Kalau dia nggak dengar menggunakan firman cara-cara Tuhan dan jujur? mau masuk Kenapa? Kristen, Kenapa makanya nggak aku menggunakan bilang, cara Bang Suma, jujur? Kenapa? Orang-orang ini beda pribadi, jadi jangan pukul rata. Lah Jadi itu karena kalau abang pukul rata, saya bukan mau ke orangnya. Kristen. Bibelmu, lembaga Aduh, Bibelmu Bang, yang abang melakukan baru lahir di tahun manipulasi. milenial, Lembaga jadi Bibel kayak yang mau mengkritik melakukan itu kesalahan ajaran, terjemah. Bang. Sengaja Dari dibuat mana, salah. Abang? Sengaja dibuat Aduh, salah, sengaja. Itu Lembaga Bibelmu yang kau nasihati, jangan kami, jangan saya. Hentikan. Dong kita mau, jangan urusi kitab orang. Oh, nggak bisa begitu. Anda kalau ingin kedamaian, tidak ada diskusi, tidak ada debat, harus kembali ke format mesin awal. Kitabmu itu kitab yang berbahasa Yunani aslinya. Ya salahkan juga lah nenek moyangmu yang pertama-tama. Kenapa nenek moyang saya yang kau salahkan? Tidak ada nenek moyang saya yang karisting. Tidak ada nenek moyang saya makan babi, nggak ada. Kenapa nggak dari dulu nenek moyangmu bontrok gitu loh Bang Zuma? Loh, karena dulu orang Islam itu masih tidur, belum lihat kemudian aksi-aksi kalian yang begitu terencana, yang begitu masif, terstruktur,
secara berkelompok, kemudian kalian berniat untuk mengkristenkan warga Islam. Jangan Anda pikir kami selamanya tidur. Tidak, saatnya kami bangkit, meneriakkan kemudian bahwa Bibelnya Kristen itu sengaja dibuat ke-Islam-Islaman demi untuk melancarkan aksi pemurtadan. Paham? Enggak juga kali. Enggak juga, enggak juga. Enggak juga. Lalu apa tujuannya kitabmu ke-Islam-Islaman? Apa tujuannya kau sebutkan kitabmu dengan sebutan Alkitab? Di mananya yang ada tertulis ke Islam-Islaman, Bang Kitabmu kau Juma? sebut apa? Kitabmu kau sebut apa? Ya Alkitab. Dari mana dasarnya kau katakan itu Alkitab? Ya dari kekristenan lah. Di Masa mana dari dasarnya sumur? Kristen mengambil kata Alkitab? Dari mana dasarnya? Ya. Dari dasar laut. Ya udah kamu ke laut lah. Kamu ke laut, kau dirikan rumah ibadahmu di tengah laut. Kau ibadah hari Minggu bersama dengan ikan hiu, ikan paus, ikan buntala. Pertanyaan Anda itu Apa nangis? berlebihan. Nangis. Kayak apa? Kayak Nangis. Kayak kecebong pertanyaan kau itu Bang Juma. Itulah yang menyebabkan debat ini. Saudara sendiri tidak bisa menjawab. Dari mana dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Dari laut. Kamu sendiri bingung. Bukan Kamu sendiri, bingung. kamu Malas sendiri, aja, kamu sendiri adalah korban pembodohan. Kamu Tidak sendiri juga korban kali. pembodohan. Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Dari laut. Ada apa kamu dengan Kristen coba? Ya, justru saya Ada bertanya, ada apa Kristen dengan Islam? Kenapa Tidak Kristen ada. pingin kali Tidak. tampil sebagai Islam? Justru Tidak ada saya yang apa-apa, bertanya. Bang Juma. Hei Tidak ada saudaraku apa-apa. Kristen, ada apa dengan kalian? Kenapa harus tampil ke Islam-Islaman? Kalau di Bali kalian tampil ke Hindu-Hinduan. Ada apa kalian ini? Hah? Ada apa? Kenapa kalian itu tidak bisa menggunakan pakaian kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan pakaian Islam? Hei, tidak adakah rasa malu? Itulah yang dikatakan Al-Quran, zalim, 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 illal ladina zalamu minhum. Kalian itu orang zalim. Sudah tahu Alkitab bukan kitab kalian. Kalian masih saja menamai Bible dengan sebutan Alkitab. Kenapa Saya harus tunggu masuk ya. ke ranah Islam? Saya hitung dulu teman-teman. Nanti kalau kalian sudah selesai berdebat baru saya naik lagi. Oke, silakan. Renungkan semua setiap perkataan yang terlontar dari lisan Bang Zuma. Renungkan. Karena tidak ada yang salah yang saya sampaikan. Semuanya kebenaran. Ini saudara Micai, kutanya, apa dasarnya Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Dari mana Anda ambil? Dari laut. Sebut aja kitabmu sebagai Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Lukas bab 1 nomor 1. Nah, bilang aja kayak gitu. Dan juga di dalam Al-Quran Yohanes. Sekalian aja, nggak usah malu-malu ambil separuh-separuh. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran Galatia. Sebut aja kayak gitu, nggak apa-apa. Silakan aja Anda lakukan aksi-aksi tipuan, silakan. Sampai Anda berhasil memurtadkan semua anak keturunan kami, silakan. Kalau itu yang bisa membuat kalian puas, sebutkan kitab saudara dengan sebutan apapun itu. Al-Quran Matius bab 5 nomor 7. Al-Quran Timotius. Minum jus timun dulu, Bang Al-Quran Juma. Minum jus Roma. timun biar Bolehkah nggak kita tegang. bertanya ini, Al-Quran Bos? Filipi. Oh, Bapak Bos. Al-Quran Markus. Kalau itu yang bisa membuat kalian Saya sempurna mau menyamar, bertanya dulu nih, silakan Bapak Anda Bos. pakai. Kalau Anda tidak punya malu, silakan. Anda itu sudah Silakan. Anda itu sudah penistaan. Anda sudah mengambil Allah. Cuma ngomong Tuhan Cuma Allah ngomong Bapa, kayak, gimana ya? Tuhan Allah Yesus, Tuhan Allah Roh Aduh, Kudus. Bang, Anda cuma ngomong sudah tidak ada ambil, habis-habisnya. Anda sudah Tidak ada dikasih orang rampas. bertanya. Kurang apa lagi? Cuma Kurang apa ngomong nggak lagi? tersurat gitu.
Sekurang Cuman apa ada di lagi? otaknya, di Nama mulutnya, Tuhannya umat biar Islam kita kalian kesempatan sudah mau apa bertanya. kek? Jangan ngomong Yesus adalah anak Allah. Ayo, apalagi sisa kata Al-Quran Lagi lagi nih yang muter sini tersisahkan. Marilah teman-teman pada hari Minggu yang Wan, kudus ini bahas kita lah membaca Al-Quran. Mungkin pada Al-Quran yang Muslim, Markus. nggak usah bahas Udah, pakai sekalian. Cuman inilah Biar cara kalian Juma, puas. cara Juma untuk memurtadkan orang ya gini. Ambil. Kalau itu membuat kalian saya mau puas. bertanya ini, host. Halo Bang Juma. Ambil. Kasih Ambil, mau ambil. bertanya Ambil dulu. kata Al-Quran, jangan setengah-setengah Alkitab. Jangan, ambil Al-Quran juga. Sebagaimana yang diterangkan ketika Yesus berkata di dalam Al-Quran Yohanes, agamamu itu tidak punya malu memang. Agama yang berasal dari barat memang tidak pernah merasa bersalah, selalu aja merasa benar, selalu melakukan pembenaran. Ketika disuarakan kebenaran untuk supaya kita duduk bersanding, tidak saling mengganggu satu sama lain, kalian menganggap Bang Suma penghujat, Bang Suma itu perusak kesatuan negara ini. Apa pula kalian itu yang memulai? Kenapa nggak ambil kata Al-Quran sekalian? Kenapa? Hah? Malu? Coba sebut, coba. Al-Quran Yohanes bab bertanya 7 nomor 8. Nah, coba. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sebutlah kayak gitu. Biar kalian puas menipu kami. Biar kalian puas membodoh-bodohi kami. Biarkan kami bodoh di hadapan saudara. Silakan. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran Matius 5 nomor 19. Bilanglah kayak gitu. Ayo. Bilang kayak gitu. Supaya kalian puas dengan hasil curian kalian itu. Bagaimana Yang kalian tidak punya malu. Bang Suma berdakwah terus? Bagaimana kita Supaya mau otak memberikan kalian pertanyaan? itu berfungsi, bahwa selama ini yang menyebabkan diskusi itu terjadi adalah kalian. Juma berkuar-kuar. Ayo, saya terus. ingin Juma, inilah mengingatkan cara Juma sebagaimana memuaskan yang orang. tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Silakan, saya ingin dengar. Semua, Ayo, Edis undang kau di komalnya semua. coba sebut. Zuma, Ah, diundang Edis kau di komalnya. Mumpung dia live gitu. Gak ada yang lebih berbobot, bro. Ayo Zuma. Kalau Bertanya, hanya Bang. kotoran Host ini, Bang. Itu lah nggak berani, itu nggak berani. Enggak, Zuma, minimal mumpung. pendeta lah teman-teman. Jangan buat Masa malu kita kok orang anggap saya. kotoran, bro? Itu kau Iya, juga iya. bahasamu yang tidak ini. Jangan- Masa Zuma. Jangan buat malu. Ini Sama sang legendaris kau berani. sebentar dulu. Zuma. salah itu kalau kau Diundang anggap Edis kita kau di komal. kotoran, kau mau Yang terus lain kita. lah, minimal Naik dulu, pendeta lah. Zuma. Bahasa S1 teologi bukan lah begini, minimal. begini kita salah kalau begini, saya dapat- berdebat dengan orang luar negeri, Bang. Kalau ada orang luar negeri yang mau berdiskusi dengan Bang Suma, suruh Paus Vatikan. Kalau cuma kayak Edis sampah masyarakat itu untuk Tidak, apa? nah. Ilmu tidak ada nih. itu pandangan Bang Suma, itu pandangan. pakai timing. Begini, saya Suruh mau bertanya Paus begini. Vatikan diskusi dengan saya. Sang debaters. Saya mau Paus tanya Roma. kepada Paus Vatikan, wahai Paus Tadi kan- Vatikan, kalau kuasa Yesus diberikan di dunia dan di surga, kenapa kamu masih menggunakan kursi roda? Itu pertanyaan saya. Tanda-tanda orang percaya. Markus 16 nomor 15, 16, 17. Dia akan meletakkan tangan di atas kepala orang sakit maka sembuh. Wahai Paus, suruhlah seluruh Kristen di dunia ini simpan tangannya di atas kepalamu agar kau sembuh. Sampai hari ini kau masih pakai Bila kursi turun roda, aja Cak kita Ayu. tidak bisa dapat Juma, cara juga nggak dikasih. saya menilai ilmu kamu Juma. Cuman anak-anak baru pesantren aja yang suka sama kamu Juma. Ya, silakan, enggak apa-apa. Dengan cara pengajaran kamu. Assalamualaikum. Ya, shalom. Bilang Ya, sama salon Bang tutup, Juma, Bang. jangan Hari Sabtu hanya tutup salon. ngomong besar. Jangan hanya ngomong besar, Salon besar di kepala, tempat besar saya di tutup badan, kalau besar di hari pantat. Sabtu. Jangan nyamar-nyamar Yahudi lah. Jangan membuat Kemana-mana malu nyamar orang Yahudi, Buat udah gitu malu. nyamar Islam. Jangan membuat Pakailah malu sendiri orang Muslim. identitas Jangan kekristenanmu buat malu itu. dirimu sendiri. Alamak, Kristen inilah.
Pakailah identitas Kristenmu sendiri. Salam, Assalamualaikum. Begitu dicek Kristen. Kirain Yahudi. Ngapalah tidak pakai? Pakailah, pakailah. Tidak punya akhlak, saya Pakai katakan. simbol agamamu, pakai simbol agamamu. Jangan nyamar-nyamar. Anda memalukan umat muslim. Memalukan umat muslim Anda itu. Yang saya tahu yang malu orang Cuma Kristen. anak pesantren yang baru-baru sekolah pesantren suka sama Bang Juma. Coba tenang-tenang, teman-teman Kristen satu-satu ngomong ya. Coba yang lain di mute. Kasih Bunda lapang dulu dari tadi ini nafsunya. Ini untuk ibu-ibu ngomong. yang tidak pernah menang arisan ini. Oke, kami diam. Kalau lagi ibu itu ngomong, suruh Bang Juma itu diam. Oke? Tapi jangan jawab. curhat ya, jangan curhat ya. Kalau nggak mau diskusi, Bakalan curhat mending, seperti kayak orang apa curhat. mending nonton Rugi aja ya. di bawah. Ya sudah, ini Satu-satu. ada berapa Kristen? Ada 5. Saudaraku, tolong terangkan ke kami Memalukan dari umat mana Kristen mengambil kata Alkitab. Silakan. Karena yang suka nyamar-nyamar palsu-palsu itu hanya setan, hanya iblis. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Yang suka nyamar-nyamar itu cuma iblis. Silakan. Kenapa Anda mengatakan kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Silakan. Kamu diam biar ngomong lah. Bang Juma. Yang suka nyamar-nyamar itu setan, iblis. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda menyamarkan Bible dengan menggunakan kata Alkitab? Silakan. Gantian kalian 5 orang, saya diam. Saya mau dengar. Ya silakan oleng dulu silakan. Oleng kapten silakan. Lari kabur. Nah, dari Oke, kau dengar ya Bang Iya, saya dengar. Silakan. agama kan Abang ngerti kan? Nah, itu tidak ada yang mengajarkan yang tidak membanding-bandingkan sesama itu nggak ada Bang. Jadi aku ya Kristen ya, Abang Islam. Islam itu baik, Kristen itu baik. Ngapain Abang banding-bandingkan? Kalau memang Abang itu baik, ajarkan yang baik itu sama agama Islam. diam. Ya, ini saya sudah Jangan- ajarkan. jangan jadi Ini kita- saya sudah ajarkan ke umat Islam. Wahai umat Islam, hati-hati kepada orang yang membawa-bawa agamanya dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam. Hati-hati. Ini saya sudah ajarkan umat Islam. Ini, wahai umat Islam, hati-hati ketika ada orang datang menjual Yesus kepada kalian. Sebab di dalam agama, di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus berpesan waspadalah kepada Yesus palsu. Ini saya sudah ajarkan. Saya ajarkan umat Islam ini. Ini umat Islam yang saya sampaikan. 2.000 penonton di sini, itu mayoritas umat Islam. Wahai umat Islam, jaga anak-anak kalian. Sebab di tengah-tengah kita ada agama Kristen. Di dalam kitab mereka ada informasi saya baca bahwa Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Tuh. Wahai umat Islam, hati-hati. Sebab anak-anak kita itu mudah kemudian diperdaya, didekati oleh misionaris, orang-orang yang ingin memurtadkan, orang-orang yang ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Hati-hati kalian. Jaga anak-anak kalian. Jangan sampai anak-anak kalian terperdaya. Karena di luar Islam banyak orang menggunakan nama Al-Quran yaitu Alkitab. Banyak orang menggunakan nama Tuhan kita yaitu Allah. Banyak orang menggunakan gelar Rasul kita yaitu Rasul, Nabi dan seterusnya. Hati-hati. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah tapi menggunakan nama Allah. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tapi menggunakan kata Al-Quran yaitu Alkitab. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa tapi mereka menggunakan kata Injil. Mereka menggunakan kata Rasul. Hati-hati. Ini saya sedang menyuarakan kepada umat Islam. Kalau Anda keberatan, sanggah. Jangan Anda curhat. Di mana Bang Juma Yesus palsu? Kalau Nabi palsu ada. Oke. Baik. Saya ajarin. Anda bertanya. Jangan Anda kemudian bilang, jangan bahas-bahas. Dengar. Yesus berkata dalam Matius 24
Oke? Nomor 20 2, 23, 24, 25, 26. Jadi jika sekiranya ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan banyak orang, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab kedatanganku nanti yang kedua seibarat cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada orang berkata bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Karena ketika ada orang Kristen mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, orang Yahudi nggak percaya. Kenapa? Karena sudah mendengarkan nasihat. Jadi Yesus palsu itu datang kemudian mengaku-ngaku Yesus di padang gurun. Yesus palsu itu datang ngaku-ngaku Yesus di dalam bilik. Sedangkan Yesus asli, menurut Yesus asli, datang nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Semua sedunia orang tahu, bukan hanya bisikan-bisikan, aku bertemu dengan Yesus loh. Bukan kayak gitu. Yesus datang kedua kalinya nanti semua orang tahu. Islam, Hindu, Buddha, ateis, semua orang tahu. Ketika dia datang, maka bumi ini akan bergoncang kemudian dan datang kedua kalinya. Jadi yang datang di padang gurun itu, aku Yesus lah. Itu bukan Yesus. Itu palsu. Oke? Yesus berkata seperti itu emangnya ada setelah Yesus berkata seperti itu ada Yesus lain yang muncul? Kalau nabi lain ada, yaitu nabi ada kamu Yesus. kan? Loh, Yesus palsunya, nabi palsunya bertemu dengan Yesus palsu. Baca Matius 24 nomor 26 27. Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Di mana pertemuannya? Di padang gurun. Ketika Paulus menuju ke padang gurun Damsik, dia bertemu dengan Yesus palsu. Makanya diawali dengan pertanyaan apa oleh Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan? Hah? Akulah Yesus yang kau aniaya. Hah? Kok ada Yesus di situ? Bukankah Yesus nanti datang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat? Kok ada Yesus nongol di situ di padang gurun? Itu siapa? Bukankah Yesus sudah berkata, 3 hari kemudian dia akan bangkit dan menampakkan diri kepada mereka? Bung, Anda tahu Galatia itu ditulis tahun di atas tahun 52. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Kejadiannya sangat jauh, puluhan tahun. Puluhan tahun. Galatia, Kisah Para Rasul itu ditulis tahun 50-an ke atas. Yesus terangkat tahun 30 sampai tahun 33 diantaranya. Jadi yang datang di Pulau Patmos, yang datang di dalam gurun menuju Damsik itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lukas 10:18. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, tidak ada fisik Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus nanti kalau dia datang lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Berarti yang datang kepada Paulus itulah Mesias palsu. Makanya coba lihat, setelah Paulus menerima pengajaran dari Mesias palsu, ajaran Paulus serong ke kiri meninggalkan hukum Tuhan, yaitu Taurat. Bahkan Taurat hukum Tuhan disebut sampah.
Bahkan Yesus sendiri yang datang kepada Bani Israel disebut makhluk terkutuk. Coba. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba. Seperti Juma. Oh, saya gitu bukan kan? domba. Saya tidak pernah mengaku saya Bani Israel rohani. Kristen itu yang mengaku sebagai pengikutnya Iya. Paulus. Juma itu kan serigala domba. Bang Juma. Saya tidak Bang pernah mengaku Yahudi. Halo, Yang Bang disebut Juma. domba Bang itu Juma. adalah Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku Bang sebagai Juma. Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Yang disebut Bang serigala Juma. penyamar domba itu adalah orang Yahudi, non Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah kalian. Bang Juma. Iya, cantik. Tujuan buat video buat siaran langsung kayak gini untuk apa ya? Untuk menyampaikan isi Al-Quran. Masa nggak tahu? Untuk menyampaikan isi Al-Quran saya. Menyinggung kepercayaan orang gitu. Kalau Anda tersinggung? menyampaikan isi Al-Quran, kenapa harus menyinggung kepercayaan orang masing-masing gitu? Kalau Anda misalnya tersinggung? menurut Bang Juma keagamaan orang itu Anda tersinggung? jahat atau jelek. Kenapa Anda tersinggung? Bang Juma harus melarang itu, kan dosa mereka. Kenapa Bang Juma harus meneruskan yang nggak urusan Bang Juma? Oke, baik. Saya jawab. Kalau agama Kristen itu sifatnya seperti agama Yahudi, tidak mencari pengikut, saya tidak ada masalah. Atau seperti agama Hindu, tidak mencari pengikut di luar mereka. Atau seperti agama Buddha, tidak mencari pengikut seperti Buddha, maka tidak ada masalah. Masalahnya muncul kemudian, Kristen adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Injil kepada umat Islam, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Bang Juma ini saya rasa orangnya, Bang Juma ini saya mau bicara. Bang Juma ini saya rasa orangnya hebat, berbicara, menyampaikan sesuatu tentang agama. Saya jempol ya sama Bang Juma. Saya beragama Kristen, saya jempol sama Bang Juma. Tapi kalau Makanya Anda cantik, karena Anda jempol tapi Bang Suma. kalau Coba apa, Anda saya tidak lebih- jempol. Oh, ya terserah Bang Juma bilang apa. Tapi saran saya Bang Juma itu kalau bisa bicara jangan di live, Bang Juma maunya bicara itu di masjid ya, atau masjid yang di Jakarta yang dekat Di masjid Jakarta tidak Selatan ada itu. orang kafir di situ. Iya. Sementara kan Bang Juma dalil- ini kan orang hebat. Terus Abang Juma kalau bicara Ada itu jangan pepatah usah di mengatakan live. ketika Buka seseorang masker, tersinggung bicara berarti maunya di merasa masjid. Bang Juma Kalau ini kayak sedang gitu, kenapa Bang Juma nggak berbicara di masjid? kebenaran. Kalau Anda tersinggung berarti Anda merasa kalau Anda nggak tersinggung ngapain naik di sini Ya, gitu loh. Saya nggak Kalau tersinggung, pertanyaannya saya nggak substansi tersinggung, dengan bukan beliau yang saya saya tersinggung. sampaikan sah lah. Kalau nggak bisa saya ya hanya turun bingung aja. kenapa selalu membahas agama kepercayaan orang harus di live kayak gini. Kenapa? Maksudnya kenapa harus bicara di live kayak gini? Kalau memang Harusnya Bang Anda Juma bilang hebat, juga kenapa tuh nggak sama di masjid saudara-saudara aja, di Kristen berfatwa? Anda. Di sana Kenapa juga nggak mereka menyerang di agama Arab kami. aja dia bicara? Apakah Kenapa agama nggak di kami Arab diserang aja kami dia harus diam bicara? saja? Coba dia sampaikan di Arab dong. sana. Kalau Anda bijaksana, Bang Juma kami pun ini bijaksana. udah Dan di sini yang disampaikan oleh Bang Juma apa yang sebenarnya dia ketahui. Sebetulnya kalau nggak tersinggung disimak aja. Benar nggak? Enggak tersinggung. Betul. Maksudnya enggak Ini aja, tersinggung. apalah Nggak masalahnya tersinggung. sama Maksudnya kami kalau Bang Kristen? Juma ini kan orang hebat. Bang Juma ini kan orang hebat. Bang Juma ini kan orang hebat. Wah, nggak bisa kakak harus ngasih bicara di Juma. live? Dan kenapa Capek harus kakak bicara bilang harus itu. pakai masker? Kenapa enggak langsung aja dia bicara di masjid Coba, atau izin. buat Izin. apa? Buat Bu live Mardiana langsung kayak cantik. apa gitu pentas. Ibu Apa Mardiana. segala macam. Terus Ibu Bang Juma ini cantik. kenapa harus beraninya di Indonesia? Berani nggak dia ke tempat di negara lain? Mengenai kayak gini. Ini ibu ini baru download Negara TikTok ini katanya kayak gini. menjamin
Negara Inilah ini kan. menjamin setiap pemeluknya untuk menunaikan ajaran agamanya, bebas menjalankan agama masing-masing. Itulah yang abang bilang itu. Jadi kenapa harus abang menyampaikan sesuatu hal yang menurut abang salah itu? Kenapa harus setiap hari live, saya lihat setiap hari live harus menyinggung ini itu? Kenapa harus kayak gitu, Bang Juma? Apa harus kayak Agama gitu? saya memerintahkan saya harus menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Salah satu kemungkaran itu adalah ketika Tuhan saya disebut punya anak di dalam Kristen. Ketika disebut kemudian, ya kau Juma? Siapa Loh, punya kata anak? Allah yang Anda Nah, ambil itu dari Bang Juma mana? ini perlu buka masker kalau bicara. Jangan pakai masker Sekarang kalau saya bicara. tanya Jadi saudara. Juma, Sekarang saya siapa tanya, punya anak? saudara Mardiana atau saudara DMG, dari mana kata Allah di dalam Bible kalian ambil? Jawab. Kan udah pakai bahasa daerah punya bu. Bahasa daerah punya Saya kau. tidak peduli dengan bahasa daerah. Yang saya tanya bahasa yang ada di dalam kitab saudara. Juma, kami kan AKBP, Protestan. Bang Juma memang orang hebat. Bang Juma Terus? jangan bicara Apa masalahnya sama kau? Jangan bicara Terus? live. Ngomong langsung di depan Masalah masjid, sekarang di depan nama kitab Anda apa? Kutanya dulu. ngomongnya langsung kan Cuci masalah pandi saya dulu. apa Bang Juma? Coba Dengar coba kalau coba. Bang Juma saya ngomong. Sama orang Nama di sini kitab saya Anda ngomong. apa? Izin dulu Bang Zuma biar kita tertibkan. Masalah saya apa Bang Juma? Kau konten aku matikan mic-mu. Ibu coba di mute dulu kawan-kawan Kristen biar kondusif kita punya Komal satu-satu ngomong ya. Coba ini yang naik ada beberapa. Aku dari tadi diam-diam. Sebentarnya dulu, tunggu dulu. Oke, ini yang naik tadi ada beberapa orang, Bang. Sebentar dulu Ibu cantik. Sabar Ibu ya, di mute dulu Ibu ya. Bang Juma kalau kayak Ibu gini, cantik, hubungannya ngapa? Ibu sabar dulu Ibu, sabar Ibu ya. Bang Sabar Juma dulu Ibu. ngomong, enggak gue sabar Bang Juma kalau kayak Kita sapa dulu yang naik. Ini ada beberapa yang naik ini. Ada Ida, silakan Ida, Kristen atau Muslim Ida? Ida dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Mbak Ida. Saya menyampaikan Bang. isi Al-Quran saya. Bentar, Bang Juma, izin bicara. Sebetulnya hal Ya, kecil itu silakan. Bang Juma yang tadi nggak usah ngomong, kita aja yang ngomong. Bang Juma ini sedang menyampaikan terminologi Al-Quran dan di Islam itu diajarkan untuk syiar. Dan ketika sekalian berpendapat yang sama dengan Bang Juma itu kasihan kepada kalian karena kalian dalam kesesatan. Lanjut. Kesesatan dibilang orang ke. Baik, sebentar dulu. Tapi sekarang ada sesat sekali. Sebentar. Yang Kristen Oh, tenang cukup dulu. panitan kawanmu ngomong Dulu satu-satu. Kita sapa dulu yang lain. Ini Ida sama Singa ini Kristen atau Muslim? Sama Woyen Nasution. Coba dibuka mute-nya teman-teman. Assalamualaikum, saya Muslim. Waalaikumsalam. Oke, di mute dulu kalian yang Muslim. Ida ini Kristen atau Muslim Ida? Kristen. Oke. Ya? Asing gitu ya. Ida Kristen atau Muslim? Kristen. Baik, kita Kristen. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan kayak mana? Saya boleh Silakan. nanya nggak sama Juma? Sebentar dulu Bang, apologet. Anda baru Oke. naik sebentar. Satu-satu biar tertib. Izin mungkin yang kawan-kawan Muslim saya izin turunkan dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen lain yang naik. Ada kebetulan kawan saya pendeta di bawah. Mungkin beliau saya mau naikkan. Izin. Ini Izin ya, Bang. kalau seorang Kristiani masuk menjadi mu'allafah, tengoklah cantiknya, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kalau mu'allaf cantik langsung. Padahal sebelumnya dia ini seperti bintang iklan caplang. Kau Juma ngomong kau sama artis tapi kau kayak Maksudnya kayak ada apanya ini Bang Zuma iklan caplang Sebelum ini ya? mu'allaf tadinya kayak bintang iklannya itu cap kaki 3 caplang. Ada kan? Begitu dia bersyahadat, subhanallah, Masya Allah, cantiknya adiknya Bang Suma. orang Kristen kesot. Berarti ada sangkut pautnya sama kalian lagi.
kami orang Kristen gak ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Itu aja. Ya justru karena Pak DM, itu yang kau kenapa keberatan aku ngomong tadi apa, coba sampaikan ke saya DM. Bang RD, Silakan. Bang RD sebentar Bang RD, sabar dulu Bang RD. justru kalau Anda mengatakan tidak ada sangkut pautnya, alhamdulillah. Tapi Iya, memang faktanya gak ada. Apa terus lagi? kenapa kitab kalian Bro masih Pandi, menyangkut-nyangkutkan aku boleh ngomong nggak dengan sama agama Bro Pandi? Islam? Kenapa? Alkitab kami itu berbahasa Indonesia, ada berbahasa Itu daerah. Alkitab Ya, lagi. kalau Alkitab kau berbahasa sebut. daerah yang banyak Jangan, kan. Alkitab kau sebut Alkitab, kau tidak malu. Kenapa tidak kau sebut Al-Quran aja sekalian? Bro, Al-Quran kami, Alkitab Al-Quran kami udah ada Yohanes, yang berbahasa daerah, Al-Quran Matius, berbahasa Batak. 45:7. Sama Juma, Sebut aja Al-Quran, nggak usah malu-malu sekalian. Ngapain cuma Alkitab? Boleh nggak teman-teman wawasanmu Juma? Kau udah lama Wawasan ikutin pula kau. kau tanyakan. Lucu kau ini. Ku tanya samamu dulu. Yang lain diam. Ini DMG ku tanya samamu. Kitabmu sebelum di Indonesia berada, nama kitabmu apa? Lucu kau. Kita kan berbahasa Hanya bisa Indonesia bicara ya, lucu bebas kau. kita. Lucu kau. Padahal tak ada yang tertawa. Kau bilang aku lucu. Ku tanya samamu bahasa sebelum Indonesia itu kan buku. bebas, hak segala bangsa kan. Pakai otakmu. Pakai otakmu. Kitabmu itu sebelum masuk ke Indonesia namanya apa? Ya, kita terjemahkan dia dengan bahasa Indonesia, Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia rupanya. Alkitab itu bahasa Indonesia kayak mana ini? Tuhan. Jadi sekarang Alkitab bahasa sekarang Indonesia kata nggak dia. kusakan itu rupanya. Sekarang kan sumpah pakai Alkitab mempunyai Enggak, aku agama tanya masing-masing. samamu. Kayak mana sih? Saya samamu. Sebelum masuk ke Indonesia, nama kitabmu itu apa? Tanyalah dulu orang Indonesia dulu tahun 45, siapa yang menerjemahkan? Lucu kau. Cuma malu kan? Masa kami yang mempunyai berbahasa kolar kau. Enggak malu kau kan? Enggak ada malu memang kau. kan? Ini Juma, aku mau nanya sama kamu. Sebelum kamu lahir, itu udah ada kata bahasa Alkitab gitu. Sebelum saya lahir, sebut Alkitab. Saya jawab. Itu Sebelum dulu, saya lahir, dengar. Sebelum saya lahir, nama kitab suciku yaitu Alkitab sudah dirampok oleh kalian. Eja dulu namamu Bang Juma. Abjadnya itu dari mana? Abjadnya itu. Kamu kasih bukti supaya aku bilang sama orang LAI, ubah nama Alkitab itu jadi Bible. Oke, Ya, sekarang kalau Bible kamu kalau di sebelum Indonesia kan lahir, Bible sudah ada itu kata Alkitab bahasa itu Inggris. dalam Quran. Hey, Itu Bible Quran itu itu dibilang bahasa Alkitab, Inggris. ya. Bible bahasa Inggris. Sukanya ini orang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Sama saya, Juma jangan modal congor loh. Ya, buktikan sama saya, sebelum kamu lahir sudah ada bahasa Alkitab dalam Quranmu. Oke. Al-Quran itu Alkitab. Coba dulu buktikan sama saya. Oke, saya juga akan minta bukti samamu. Sebelum Bible masuk ke Indonesia, buktikan kalau namanya Alkitab. Sama kau bilang kami merampok. Cuma patut toko. Bahasamu itu kamu bilang kami merampok. Tunjukkan Ya sama kami sebelum kamu lahir sudah Al-Quran itu dibilang Alkitab. Tunjukkan sama kami gitu loh. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Tunjukkan Juma, jangan modal congor Juma. Hudal lil muttaqin. Oke. Apa dasarnya? Ketuanan Alkitab. Tunjukkan sama saya. Dasarnya apa? Ketuanan kan? Alkitab itu berasal dari bahasa Arab. Saya minta sama si Juma, dia harus mempertanggungjawabkan di umat muslim 3.000 orang. Dengar. Bentar aja Bang Juma, aku yang mau sampaikan. Dengar. Alkitab Khusus sama Bang Juma. Bang Juma, Jangan macam Kristen lah kalian. Aduh. Alkitab itu berasal dari frasa bahasa Arab
Udahlah Juma, disebut intinya kita udah Alkitab berbeda. secara kita. harfiah. Arti bahasa Indonesianya adalah buku. Daripada Bang Juma menguruskan agama orang, kan lagi banyak masalah. Izin dulu Bang Zuma, izin sedikit ya, 1 menit Bang Zuma. Teman-teman Kristen coba, kalau tidak tertib itu diturunkan teman-teman. Ya, teman-teman Kristen, saya mohon sama teman-teman Kristen. Kasih kesempatan sebentar, kasih kesempatan. Saya dulu ngomong sama Juma, ini tentang Alkitab loh. Katanya kita mencuri tenang dulu, Alkitab, bahasa Alkitab itu. Iya, dengar dulu Bang. Sebentar dulu itu, dengar dulu, kasih kesempatan ini. Kalau udah tertib diturunkan Ibu. Kak, bentar dulu. Ini kita gali dulu sama si Juma ini. Kita kasih minta bukti sama dia. Alkitab itu Quran itu sendiri. Mana buktinya Juma? Oke Bang, nggak usah permasalahkan Bang tentang Alkitab sama Kak. Bentar dulu Kak. Kakak nggak bisa diatur. Silakan apologet. Aku minta bukti dulu sama Juma. Sebelum lahir kamu, Quran itu dibilang Alkitab. Coba dulu Juma, tunjukkan sama saya. Jangan modal congor dong. Kita nggak boleh lah modal congor. Masa Islam menunjukkan kayak gitu? Harus membuktikan udah di-mute, langsung di-mute bro. Kalau sudah langsung di-mute. Oke. Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Alkitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan salat. Tuh kitab saya disebut Alkitab. Zalika Alkitab. Al-Baqarah ayat 2 dikatakan situ Alkitabu. Kitabu itu kitab itu, bro. Bukan kitab ini. Bukan, di sini dijelaskan Quran, bro. Di sini dijelaskan Quran. Bukan itu Anda jawab sendiri. Itu Anda sudah jawab sendiri. Alkitab itu adalah Al-Quran. Kitabu, bukan itu artinya kitab ini. Jangan kau siksa dirimu. Jangan kau siksa dirimu. Sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Sekarang kau tunjukkan. Mana buktinya bahasa Alkitab. Saya butuh Alkitabnya. Itu tertulis Alkitab. Alif, Lam. Sudah tertulis itu. Kau bisa pakai bahasa Arab. Kami bahasa daerah nggak bisa. Alkitab. Kamu tuh gimana sih? Itu tertulis Alkitab. Alkitab. Kalau kita ngomong itu pakai berdasarkan data.